Mari kita melanjutkan pembahasan kita dari Ibrani pasal 7 ayat 17, sumpah yang tidak dapat dibatalkan. Demikianlah firman Tuhan. Sebab tentang Dia diberi kesaksian, engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Pernahkah saudara menyaksikan seorang presiden atau raja mengucapkan sumpah jabatan? Kata-kata dalam momen itu bukan sekedar formalitas, tapi sebuah pernyataan serius yang mengubah status seseorang. Sekarang bayangkan jika yang mengucapkan sumpah itu adalah Allah sendiri, dan yang dilantik adalah putranya Yesus Kristus untuk jabatan yang kekal. Nah, inilah yang disampaikan dalam Ibrani 7 ayat 17. Sebab tentang Dia bersaksi, engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Ayat ini mengutip Mazmur 110 ayat 4 dan menjadi dasar penting tentang siapa Yesus sebagai imam besar. Kata bersaksi dalam bahasa aslinya menunjukkan bahwa ini adalah pernyataan yang pernah diucapkan di masa lalu, tetapi dampaknya masih terus berlaku sampai kepada hari ini. Dan ungkapan tentang Dia bersaksi menegaskan bahwa kesaksian ini bukan dari manusia, tapi dari Allah sendiri. Karena berasal dari Allah, maka kesaksian ini punya otoritas tertinggi dan tidak bisa dibantah. Nah, saudara, ketika Allah berkata langsung, engkau adalah imam, itu adalah pernyataan pribadi kepada Yesus. Bukan janji yang akan terjadi di masa depan, tapi realitas yang sedang berlaku. Ketika Allah berkata, maka apa yang Dia ucapkan menjadi kenyataan. Jadi, Yesus memang benar-benar sudah menjadi imam. Sedangkan kata untuk selama-lamanya, ini pun sangat penting. Dalam bahasa aslinya itu berarti untuk selama-lamanya melampaui waktu. Artinya pelayanan Yesus tidak terbatas waktu dan tidak pernah berakhir. Berbeda dengan imam-imam Lewi yang berhenti melayani karena kematian. Dan frasa menurut peraturan Melkisedek menjelaskan jenis imamat yang dimiliki Yesus. Ini bukan berarti Yesus adalah bagian dari silsilah Melkisedek, tapi Dia mengikuti pola Melkisedek, yaitu imamat yang tidak bergantung, garis keturunan, dan tidak pernah berakhir. Saudara, Mazmur 110 ayat 4 yang dikutip ini sangat penting secara teologis. Bahkan penafsir Yahudi pun mengakui bahwa ayat ini berbicara tentang Mesias. Jadi argumen bahwa Yesus tidak bisa jadi imam karena bukan keturunan Lewi dapat disangkal dan disangkal oleh Alkitab itu sendiri. Kesaksian Allah ini menunjukkan bahwa imamat Yesus bukan buatan manusia, tapi penetapan dari Allah sendiri, dan karena itu tidak ada manusia yang dapat membatalkannya. Nah, apa artinya ini bagi kita pada hari ini? Artinya adalah kesaksian Allah tentang Yesus sebagai imam kekal memberikan kepada kita jaminan yang tidak tergoyahkan. Kalau Yesus adalah imam selama-lamanya, maka keselamatan yang Dia berikan juga bersifat kekal. Imam-imam yang lain hanya bisa mendamaikan untuk sementara, tapi Yesus memberikan pengampunan dan hubungan dengan Allah yang kekal. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesaksian-Mu yang teguh tentang imamat kekal putra-Mu. Firman-Mu menciptakan kenyataan yang tak tergoyahkan, dan tolong kami percaya pada kesaksian-Mu, terutama saat iman kami lemah. Ajarlah kami hidup dalam keyakinan bahwa kami punya akses kepadamu. Akses selama-lamanya melalui imam besar kami, Yesus Kristus. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.